makam gantung di Blitar konon dijaga makhluk gaib. Selain makam Bung Karno, kota Blitar juga memiliki satu makam legendaris yang terkenal di sana, yakni makam gantung. Bagi orang yang baru saja mendengarnya pasti penasaran, apakah memang makam tersebut benar-benar digantung? Makam keramat yang berada di Jalan Melati 43 Kota Blitar ini memiliki perkarangan seluas 3,5 hektar. Makam gantung ini merupakan makam dari Patih Joyo Dikdo yang sakti mandraguna lantaran memiliki ilmu aji rawa rontek dan pancasona yang bisa hidup kembali jika jasadnya menyentuh tanah. Oleh sebab itu, Eyang Joyo Dikdo dimakamkan dalam peti besi dan disangga 4 tiang besi di atas pondasi setinggi 50 cm sehingga tidak menyentuh tanah secara langsung. Enggak, makanya tetap di bawah. Berhubung Eyang itu kan kabarnya punya ilmu pancasona, jadi orang dibilang makam gantung. Sebenarnya makanya di bawah. Itu yang di atas itu nomor 1 sebagai barasi sesuai jabatan Eyang. Nomor 2 untuk menaruh seluruh perlengkapan pakaian besarannya Eyang. Untuk cerita Eyang Dikdo ini adalah beliau disempurnakan oleh gurunya sendiri, dipisahkan ilmunya sama tubuhnya. Jadi ilmunya ada di atas yang seperti payung sehingga beliau bisa dimakamkan secara normal dengan memang petinya tidak menyentuh tanah tapi ada penyangga besi di bawahnya. Joyo Dikdo sendiri merupakan sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Ia juga merupakan trah ningrat dari Kerajaan Mataram karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Dirinya begitu berjasa lantaran melakukan perlawanan Belanda dalam perang gerilya. Bahkan menurut cerita, Eyang Joyo Dikdo sempat dibunuh oleh Belanda namun hidup kembali. Karena sejak usia 12 tahun, beliau ini sudah berguru ke beberapa orang-orang sakti, ke beberapa sufi, bahkan dipercaya bahwa beliau juga memiliki kemampuan kedikdayaan itu yang diajarkan oleh banyak raja jin atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi guru beliau, sehingga beliau itu memiliki kesaktian di luar atau di atas rata-rata manusia sakti lainnya ada di tanah Jawa saat itu. Salah satunya adalah ilmu pancasona atau rawa rontek yang beliau miliki. Makam Eyang Joyo Dikdo ini pun disebut-sebut dijaga ketat oleh makhluk gaib, yaitu harimau dan ular besar, yang konon katanya tetap setia menjaga Eyang dari orang-orang yang memiliki niat buruk saat berziarah. Diketemuin macan gitu, atau ya itu aja, macan sama ular sini, ular besar, ular nogo tuh. Dan lagi tempoh hari juga ada yang tamu mau masuk. Maksudnya di sini ada acara JKPI se-Indonesia. Oh iya. Tempoh hari ada toh. Nah itu. Makam beliau sendiri itu dijaga oleh sosok gaib yang berbentuk hewan. Satu adalah ular besar sebesar pohon kelapa, dan yang satunya lagi adalah harimau loreng. Harimau loreng ini seperti harimau Jawa yang seukuran sapi atau anak sapi. Nah, dua hewan ini adalah pengawalnya Eyang Joyo Dikdo ketika beliau masih hidup dahulu. Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena ini? Mengenai makam gantung, sebenarnya kalau menurut Islam, makam itu dikubur di bumi atau ditanam di dalam tanah. Itu aturan secara Islam, karena kita qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Eyang Dikdo. Eyang Dikdo ini yang telah pernah menurut konon cerita wafat sampai 3 kali sehari. Nah, ini adalah merupakan suatu mitos. Perbuatan yang mitos seperti ini janganlah kita jadikan momok bahwa kita mempercayainya seperti melebihi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Eyang ini.
Ini adalah perbuatan yang musyrik. Jadi kalau orang bisa hidup kembali, tidak ada, ya. Itu adalah hak Allah, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kepercayaan yang orang mati hidup kembali, hidup lagi dan mati kembali, ini adalah perbuatan yang pemahaman yang sangat menyimpang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.